Halo teman-teman semua, balik lagi nih di channel ini. Siapa di antara kalian yang sering merasa dunia itu udah terlalu biasa? Semua udah terpetakan, terdata, dan tercatat rapi. Tapi, kalau kalian berani melihat lebih dalam lagi, kalian bakal sadar kalau di balik semua modernitas ini, ada segudang kisah yang benar-benar di luar nalar. Kisah-kisah yang terlalu gelap, terlalu aneh, atau bahkan terlalu jenius sampai susah dipercaya. Nah, hari ini kita akan membuka buku rahasia dunia dan mengungkap 6 misteri yang dijamin bikin kalian mengernyitkan dahi dan mempertanyakan semua yang kalian tahu. Siap-siap, karena perjalanan kita kali ini bakal seru banget. Kita mulai dari sebuah konspirasi viral yang lahir dari kegelapan hutan Papua Nugini yang masih perawan. Di sana muncullah suku VOI. Bayangkan, mereka keluar dari bayangan, mengenakan jubah berlumpur tebal dan topeng yang benar-benar menyeramkan, mirip hantu yang muncul dari rawa-rawa. Penampilan mereka ini memang sengaja dirancang untuk bikin merinding, tapi tujuan mereka bukan buat nakut-nakutin penonton TikTok kok. Mereka ini adalah penjaga area sakral, terutama sungai suci, memastikan nggak ada mata luar yang berani merusak atau mencemarinya. Uniknya, keberadaan suku ini masih jadi perdebatan hangat. Ada yang bilang ini cuma hoax cerdik, tapi ada juga yang percaya. Faktanya, sebagian besar wilayah Papua Nugini itu memang masih hutan belantara yang belum tersentuh. Jadi, siapa yang tahu kengerian dan penjaga apa yang sebenarnya bersembunyi di sana? Mungkin aja suku Wiowa ini beneran ada, ya kan? Dunia ini penuh kejutan. Dari mitos modern, kita langsung terbang jauh ke kisah kriminalitas kuno yang dibalut kecerdasan luar biasa. Kenalan yuk sama Yao Yusong, perampok makam paling jenius yang pernah ada di Tiongkok. Bayangin, dalam kurun waktu 1 tahun aja, dari 2013 sampai 2014, Yao Yusong ini berhasil mencuri harta kuno dengan nilai yang diperkirakan mencapai 70 juta dolar, atau setara dengan 1 triliun rupiah. Gila kan? Yang bikin ceritanya makin bikin melongo adalah metodenya. Dia nggak pakai alat modern kayak detektor logam canggih atau GPS. Yao ini mengandalkan ilmu yang jauh lebih tua dari peradaban itu sendiri. Dia pakai feng shui, konstelasi bintang, dan kompas khusus bernama Luopan buat memetakan lokasi makam. Setelah lokasi teridentifikasi, timnya akan melompat-lompat di permukaan tanah untuk mendeteksi rongga kosong di bawahnya. Ini benar-benar kesabaran, tradisi, dan kecerdikan yang menakutkan banget. Ketika akhirnya tertangkap, Yao menawarkan kesepakatan yang bikin semua orang kaget. Dia bersedia mengungkap lokasi makam Kaisar Qin Shi Huang sebagai ganti nyawanya. Wah, kira-kira pemerintah Tiongkok menerima tawarannya nggak ya? Sampai sekarang, nasib Yao Yusong, dan apakah dia benar-benar tahu lokasi makam kaisar legendaris itu, masih jadi misteri yang tersimpan rapat. Bikin penasaran banget. Sekarang, kita tinggalkan sejenak bayangan masa lalu dan menuju ke kampung halaman kita sendiri. Tepatnya di Madura, Indonesia. Di sana, tersembunyi sebuah desa dengan tradisi yang dijamin bikin bulu kuduk merinding. Desa Legung Timur. Bayangkan, ratusan tahun penduduk di sana tidur di atas kolam pasir, bukan di kasur empuk. Di dalam rumah mereka, ada lubang berisi pasir yang disaring hingga sangat halus. Dan disitulah mereka menghabiskan malam. Mereka bersumpah kalau tidur di pasir itu lebih nyaman, lebih dingin. Dan konon, pasir ini mengandung magnet yang baik buat kesehatan. Desa ini bahkan sampai dapat julukan Sunday Man of Indonesia. Karena para ibu di sana melahirkan anak-anak mereka tepat di atas kolam pasir tersebut. Gimana menurut kalian? Apakah ini cuma kebiasaan unik ataukah sisa-sisa ritual kuno yang masih bertahan? Kebiasaan ini benar-benar pengingat buat kita. Betapa aneh dan tak terduganya adat istiadat yang mengikat kita pada bumi ini. Unik banget kan? Lanjut ke kisah misteri selanjutnya. Ini tentang keyakinan yang dihancurkan oleh logika brutal. Pada tahun 2012 di Mumbai,
India, sebuah patung Yesus mendadak diklaim menangis. Bukan air mata beneran, tapi air yang menetes dari kakinya. Ribuan peziarah langsung membanjiri lokasi, menganggapnya sebagai mukjizat. Tapi ada seorang rasionalis bernama Sanal Edamaruku yang gak percaya gitu aja. Dia bertekad mengungkap kebenaran di balik fenomena ini. Dengan mata tajamnya, Sanal berhasil menemukan sumber mukjizat itu. Ternyata cuma kebocoran saluran pembuangan air yang merambat melalui kapilaritas. Patung itu nggak nangis, dia cuma jadi korban pipa bocor. Sayangnya, mengungkap kebenaran ini punya konsekuensi yang jauh lebih gelap. Karena dianggap melakukan penistaan agama dan mengkritik pemuka agama yang dianggap mengeksploitasi fenomena tersebut. Sanal Edamaruku terpaksa melarikan diri dari negaranya sendiri dan mencari suaka di Finlandia. Pelajaran penting nih, teman-teman. Kebenaran terkadang adalah hal yang paling berbahaya dan berat untuk diterima. Dari konflik, sekarang kita beralih ke utopia yang hampir menyeramkan. Islandia, negara yang secara konsisten dinobatkan sebagai negara paling aman di dunia. Di sini, polisi hampir nggak pernah membawa senjata api. Mereka cuma dipersenjatai tongkat dan semprotan merica. Kok bisa sebuah negara mencapai tingkat keamanan yang begitu absolut ya? Jawabannya terletak pada tingkat kesejahteraan yang tinggi, pendidikan gratis, dan pelatihan polisi yang berfokus pada deeskalasi menyelesaikan konflik tanpa kekerasan. Angka kejahatan di sana sangat rendah. Bahkan cuma ada 1 atau 2 kasus pembunuhan setahun. Di dunia yang terkoyak oleh kekerasan, Islandia ini benar-benar anomali yang tenang dan damai. Tapi, apakah keamanan yang sempurna itu nyata? Ataukah ia menutupi kebosanan yang lebih dalam dan mungkin mengganggu? Mungkin terlalu damai justru aneh ya. Terakhir nih, kita akan bertemu dengan seorang pria yang sepertinya dikutuk oleh takdir untuk terus selamat. Sebuah kisah kebetulan yang begitu liar sampai terdengar seperti legenda menyeramkan. Namanya Hugh Williams. Legenda bilang, pada tahun 1664, ada kapal tenggelam di Selat Menai, Wales. Satu-satunya yang selamat, seorang pria bernama Hugh Williams. Kejadian ini terulang lagi pada tahun 1785. Di lokasi yang sama, dengan bencana kapal yang berbeda. Siapa satu-satunya yang selamat? Ya, Hugh Williams lagi. Dan kejadian ini terulang lagi di tahun ke-1820. Satu-satunya korban selamat, pria bernama Hugh Williams. Seolah-olah nasib laut nggak bisa mengklaim nyawanya. Kisah ini makin aneh di tahun 1889. Ketika 2 korban selamat dari kecelakaan kapal yang berbeda, ternyata adalah paman dan keponakan, yang keduanya bernama Hugh Williams. Wah, apakah ini cuma kebetulan nama yang umum? Ataukah ada semacam kutukan aneh yang menjerat keluarga ini, memaksa mereka hidup sementara semua orang di sekitar mereka ditelan ombak? Sejarah membuktikan bahwa kadang-kadang hal yang paling mustahil justru adalah yang paling nyata. Dunia memang penuh dengan rahasia yang menunggu untuk kita temukan. Gimana teman-teman? Setelah dengerin semua kisah ini, apa ada yang bikin kalian kaget? Atau bahkan sedikit takut? Jangan lupa, kalau kalian suka sama konten seperti ini, kasih like, komen pendapat kalian di bawah. Dan jangan lupa, subscribe channel ini, biar nggak ketinggalan seri cerita misteri dan fakta unik lainnya.